Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi perihal konsep dan reaksi sel elektrokimia, sel gamma T dan nilai potensial sel. Sebelumnya perkenalkan saya Iman Chandra sebagai moderator. Saya Nur Aisyah sebagai presentator. Saya Dewi Ramdhani sebagai presentator. Baiklah, materinya akan dijelaskan oleh rekan saya Aisyah. Kepada Aisyah saya persilakan. Sel elektrokimia merupakan ilmu kimia yang mempelajari tentang perbedaan elektron yang terjadi pada sebuah media pengantar listrik atau elektroda. Hal ini disebabkan karena elektroda tersebut akan dialiri oleh arus listrik sebagai sumber energi dan penularan elektron. Konsep elektrokimia didasarkan pada reaksi reduksi dan oksidasi dan larutan elektrolit. Pada reaksi reduksi terjadi peristiwa penangkapan elektron, sedangkan reaksi oksidasi merupakan peristiwa pelepasan elektron yang terjadi pada media pengantar pada sel elektrokimia. Proses elektrokimia membutuhkan media pengantar sebagai tempat terjadinya serah terima elektron dalam suatu sistem reaksi yang dinamakan larutan. Larutan dapat dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu larutan elektrolit kuat, lemah, dan larutan bukan elektrolit. Sebagai contoh, sebuah elektroda yang sudah dimasukkan ke dalam sebuah larutan tembaga maka akan mengalami reaksi reduksi dan reaksi oksidasi sebagai berikut. Reaksi oksidasi Zn menjadi Zn2+ ditambah Zn. Reaksi reduksi Cu2+ ditambah 2E menjadi Cu. Pada proses ini, zat yang mengalami oksidasi dinamakan reduktor, sedangkan zat yang mengalami reduksi disebut oksidator. Sel elektrokimia terdiri dari sel volta dan sel elektrolisis. Selanjutnya akan dibahas oleh Dea. Selanjutnya itu sel galvani atau sel volta. Sel volta merupakan sel elektrokimia yang menghasilkan energi listrik diperoleh dari reaksi kimia yang berlangsung secara spontan. Pada sel volta, anoda adalah kutub negatif dan katoda kutub positif. Sel volta dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sel volta primer merupakan sel volta yang tidak dapat diperbarui atau sekali pakai. Kedua, sel volta sekunder merupakan sel volta yang dapat diperbarui. Ketiga, yaitu sel volta bahan bakar adalah sel volta yang tidak dapat diperbarui tapi tidak bakal habis. Ini bagian-bagian dari sel volta. Yang pertama ada voltmeter. Komponen ini memiliki fungsi untuk menentukan besar dari energi potensial. Kedua, ada jembatan garam. Fungsinya yaitu menjaga keseimbangan jumlah kation dan anion dalam larutan. Ketiga, anoda atau elektroda negatif. Ada elektroda seng yang menjadi tempat terjadinya reaksi oksidasi. Keempat, katoda atau elektroda positif. Ini bertindak sebagai tempat terjadinya reaksi reduksi. Reaksi pada sel volta dituliskan dalam bentuk notasi sel, yaitu A jembatan garam AX ditambah plus jembatan garam 2 kali, KY plus jembatan garam terus K. Syarat sel volta yaitu reaksi yang terjadi harus spontan, yaitu dengan menghasilkan potensial. Oleh karena itu, anoda dan katoda bergantung pada potensial reduksi masing-masing logam. Rumus potensial sel adalah energi potensial sel sama dengan energi reduksi dikurang energi oksidasi. Yaitu selanjutnya contoh soal. Diketahui potensial elektroda perak tembaga sebagai berikut. Ag plus ditambah elektron menjadi Ag dengan energi potensial sama dengan plus 0,40 volt. Terus yang kedua, Cu2 plus ditambah 2 elektron menjadi Cu dengan energi potensial sama dengan plus 0,3,4 volt. Tentukan reaksi selnya. Di situ Ag mempunyai elektron 1. Kita harus menyeimbangkannya dengan mengalihkan yang Ag dengan 2 dan yang Cu dengan 1. Hasil yang didapat adalah katoda 2 Ag plus ditambah 2 elektron sama dengan 2 Ag. Yang anoda Cu jadi Cu2 plus ditambah 2E. Terus ditambah jadi 2 Ag plus ditambah Cu menjadi 2 Ag ditambah Cu2 plus.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami membuka sesi forum tanya jawab kepada setiap kelompok yang ingin bertanya. Saya persilakan. Ya, perkenalkan nama saya Nazila Almabuba dengan NIM F1G323009. Saya izin bertanya, reaksi manakah yang dapat terjadi pada anoda dari suatu sel volta? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fadia Zakira dengan NIM 016. Apa yang terjadi jika sel volta tidak menggunakan garam? Terima kasih atas pertanyaannya, Fadia. Pertanyaan tadi tentang apa yang terjadi jika sel volta tidak menggunakan jembatan garam. Jawabannya, jika tidak digunakan jembatan garam, larutan di salah satu setengah sel akan terkumpul muatan negatif dan larutan di setengah sel yang lain akan terkumpul muatan positif ketika reaksi berjalan, sehingga dengan cepat mencegah reaksi lebih lanjut karenanya menghambat produksi listrik. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nazila, yaitu reaksi manakah yang dapat terjadi pada anoda dari suatu sel volta. Pada sel volta dan sel elektrolis, reaksi oksidasi akan selalu terjadi pada anodanya, sedangkan reaksi reduksi akan selalu terjadi pada katodanya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika kami ada salah dalam pengucapan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.